Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara sekolah PKH atau disebut juga dengan apa ibu? P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sebelum kita akan menyampaikan apa yang saya sampaikan nanti materinya, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan setelah materi ini kita pelajari secara bersama-sama. Marilah kita sama-sama berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, sebelum kita akan menyampaikan materi, coba ada yang masih ingat nggak materi yang sebelumnya ibu-ibu? Materi. Nah, sekarang kita memasuki modul 3 sesi 10, yaitu kesakitan pada anak dan lingkungannya. Materi 8 ada yang masih ingat nggak modul 3? Coba Ibu Ija masih ingat nggak? Apa? Kesehatan gizi, pelayanan gizi, apa? Bagi ibu, ambil. Sesi 9 ada yang tahu nggak? Coba ibu. Kesehatan bagi ibu menyusui, kesehatan gizi bagi ibu dan menyusui. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi 10, yaitu kesakitan pada anak dan lingkungannya. Nah, ibu-ibu sebelumnya apa yang ibu harapkan setelah kemarin kita pelajari kesehatan tentang gizi dan layanan ibu hamil, kesehatan gizi bagi layanan setelah melahirkan, apa sebetulnya keinginan ibu? Nah, keinginannya bahwa anak ibu ingin cerdas, pintar, tumbuh sesuai dengan anak seusianya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bertujuan bahwa kesakitan pada anak yang menyebabkan gangguan gizi dan cara mencegah serta menanggulanginya. Coba ibu-ibu, saya pengen tahu dulu, pernah nggak anak ibu mengalami sakit gitu kan? Pernah ya, pasti pernah. Nggak mungkin nggak ada yang pernah. Ada yang misalkan batuk, ada yang pilek, mencret dan lain sebagainya. Itu bagian dari sakit anak. Nah, sekarang kita menyimpulkan bahwa anak yang sering sakit itu sebetulnya adalah pertumbuhannya akan terganggu. Pertumbuhannya akan karena zat gizi dalam tubuh itu yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melewati penyakit. Jadi gizi itu, misalkan anak itu kekurangan gizi itu yang habis itu karena penyakit. Apapun anak pun berisiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh sesuai dengan umumnya. Sekarang kita akan berlanjut, yaitu kita akan mengenal macam-macam penyakit. Nah, pertama itu kita mengenal penyakit diare. Coba, masih semangat nggak ibu-ibu? Semangat ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang penyakit diare. Tahu nggak ibu-ibu penyakit diare? Ibu-ibu tahu nggak penyakit diare? Tahu ya. Ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal penyakit diare. Diare adalah buang air besar atau BAB, encer atau berupa air saja yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi anak itu mengalami kondisi tubuh yang sangat lemah, membuang BAB itu secara terus-menerus selama 3 hari. Nah, bagaimana cara untuk pencegahannya? Yaitu 1. Teruskan ASI dan MPASI. Nah, ketika anak diare, berikan Oralid atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dengan dosis. Nah, untuk
ASI dan MPASI itu diberikan pada anak usia 0 sampai 6 bulan atau 0 sampai 2 tahun. Kalau MPASI itu yang pernah kita pelajari makanan pendamping, makanan itu, ya kan? Setelah 0 sampai 6 bulan. Makanya harus terus kan ASI sampai 0 sampai 2 tahun. Segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Yang ketiga, cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan dan minuman, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu salah satunya. Jadi, apa ibu-ibu diare itu? Coba baca bersama-sama ya. Jadi diare itu adalah buang air besar, encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu namanya penyakit diare. Ini cara penjagaannya seperti ini. Terus, nah ini coba ini tayangkan ya, kita lihat secara bersama-sama. Lili, apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Nah, ibu-ibu sudah mendengarkan filmnya? Udah ya, jadi itu tentang penyakit diare dan pencegahannya. Sekarang kita menginjak langkah selanjutnya, yaitu mengenal. Di samping mengenal penyakit diare, kita juga ada namanya penyakit cacingan dan malaria. Jadi anak itu kadang-kadang ada yang penyakit cacingan, ada yang kena malaria. Itu bagian dari penyakit yang terserang pada anak. Nah, apa itu penyakit malaria? Nah, apa itu penyakit malaria dan penyakit cacingan? Coba ada yang tahu nggak apa itu penyakit cacingan? Biasanya kan ibu-ibu kan tahu ya, tiap hari anak itu ketika diasuh pasti tahu lah. Nah, sekarang kita akan mengenal penyakit cacingan. Apa itu penyakit cacingan dan pencegahannya? Kecacingan adalah, ada yang mau bacain nggak? Ya udah, bacain aja. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak atau disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jenis cacing itu macam-macam, Bu. Ada cacing belang, cacing cambuk, cacing tambang. Bagaimana caranya ketika anak itu terbebas dari penyakit cacingan? Nah, itu yang lebih penting. Bagaimana penjagaannya? Pertama, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Airnya itu mengalir. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB dan bak buang air kecil menggunakan jamban sehat. Terus bersihkan bak penampung air dan tutup. Terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu pencegahan dari penyakit cacingan pada anak. Terus penyakit malaria. Apa penyakit malaria? Di samping juga kita mengenal penyakit cacingan, kita juga mengenal penyakit malaria. Malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Bagaimana pencegahannya? Memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ketika anak itu terkena malaria, maka segeralah dibawa ke tempat layanan kesehatan terdekat, yaitu segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang, demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung atau BAB berwarna hitam. Itu. Nah, sekarang kita akan menginjak yang selanjutnya, yaitu tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Itu sangat penting sekali. Terakhir,
yaitu bahwa kita harus selalu ingat bahwa kebersihan itu adalah hal yang sangat penting sekali, termasuk pembuatan jamban ya. Ibu-ibu paham ya. Nah, pesan saya yang terakhir bahwa pesan saya untuk menjaga kesehatan sekarang kita bareng bersama-sama. Pesannya untuk kesehatannya itu dengan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Nah, caranya ya tadi sudah disampaikan. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Kedua, menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Buanglah sampah pada tempatnya, biasakan buang air bersih di jamban sehat. Buatlah jamban keluarga. Ketiga, gunakan KIS atau BPJS ketika anak kita itu mengalami kesakitan, yaitu baik itu diare, kecacingan, malaria. Sudah ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan untuk ibu dan anak-anaknya di rumah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.